Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya dari kelas 3D PJKR, NPM 19 10 63 10 70 100. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran anatomi tentang osteologi. Osteologi adalah ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu anatomi tentang tulang manusia dan tulang hewan, termasuk kelainan-kelainan dan penyakit tulang. Tulang terdiri atas tulang keras, os, dan tulang rawan kartilago. Semua tulang dibungkus oleh selaput jaringan ikat yang disebut perios. Kemudian fungsi-fungsi tulang. Fungsi tulang yang pertama adalah support atau pemberi bentuk tubuh dan mendukung organ-organ lain. Yang kedua ada protection, yaitu melindungi organ-organ tubuh bagian dalam. Yang ketiga ada movement sebagai alat gerak pasif. Yang keempat ada mineral storage, tempat penimbun kalsium. Yang terakhir ada blood cell formation atau pembentuk sel-sel darah merah. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama tulang keras atau osteon, disebut juga tulang sejati, yang banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat. Yang kedua ada tulang rawan atau kartilago. Sel-sel penyusun jaringan tulang rawan disebut kondrosit. Kondrosit sangat banyak mengeluarkan bahan berupa kondron. Tulang rawan mengandung banyak zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur, sehingga tulang rawan bersifat lentur dan lunak. Menurut bentuknya, tulang dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada os longum, tulang panjang. Ukurannya panjang melebihi lebarnya. Misalnya os femur, os tibia, dan os humerus. Kemudian yang kedua ada os breve, tulang pendek. Ukurannya panjang dan lebar serta tebal. Misalnya osa carpalia dan osa tarsalia. Yang ketiga ada os planum, tulang pipih. Ukurannya pipih, misalnya os scapula capulae dan calvaria crani. Dan yang keempat ada os pneumaticum, tulang berongga. Ukurannya besar tetapi ringan karena berongga. Misalnya os temporalis dan os maxillaris. Kemudian yang kelima ada os irregular, tidak beraturan. Misalnya adalah os vertebrae. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada os sesamoidea, tulang yang terdapat pada persendian. Misalnya os patella dan beberapa tulang pada persendian jari-jari tangan dan kaki. Menurut letaknya dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada tulang aksial, tersusun oleh karium dan terunci. Yang kedua ada apendikular, tersusun oleh ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Kemudian fungsi tulang panjang adalah jenis tulang yang bentuknya seperti tabung. Strukturnya keras dan padat, sehingga tulang ini seringkali berfungsi sebagai pondasi dan tumpuan pergerakan. Fungsi tulang pendek. Tulang pendek berfungsi agar bisa menahan adanya suatu goncangan yang keras dan meredamnya. Yang kedua, sebagai tulang yang memiliki fungsi untuk mengatur gerakan secara bebas. Yang ketiga, berfungsi agar bisa membentuk suatu bagian dari kerangka apendikular. Yang keempat, sebagai tulang yang memiliki fungsi untuk menciptakan titik penyisipan otot dan sebagai tempat menyimpan mineral, kalsium, fosfor yang dibutuhkan oleh otot atau tulang pendek tersebut. Kemudian yang terakhir adalah berfungsi dalam mendukung
dari setiap adanya gerakan yang terjadi di tubuh manusia. Fungsi tulang pipih. Fungsi tulang pipih sebagai tulang yang mempunyai fungsi untuk melindungi struktur tubuh yang terletak di bawah tulang tersebut. Yang kedua, agar bisa melindungi organ sistem transformasi dalam tubuh seperti tulang rusuk, bagian paru-paru, dan jantung. Yang ketiga, untuk melindungi bagian dalam otak. Otak terdiri dari berbagai jenis syaraf yang harus tetap saling terhubung. Fungsi tulang berongga atau tulang spons. Sebuah tulang yang berfungsi untuk meredam berbagai gerakan, maka memperoleh gelombang kejut yang timbul diakibatkan adanya berbagai aktivitas manusia. Contohnya seperti melompat, berlari, dan juga berjalan. Tulang yang berfungsi untuk melakukan penyebaran vitamin dan nutrisi ke setiap bagian tulang dan pada bagian tulang lainnya atau bagian tubuh lainnya dengan melalui sebuah jaringan dan pembuluh darah kaliper yang ada padanya. Kemudian berguna juga dalam proses metabolisme kalsium dan produksi fungsi sel darah merah, di mana berlangsung pada tulang ini karena adanya dukungan dari luasnya permukaan kandungan jaringan sumsum tulang merah yang ada di dalamnya. Kemudian berguna untuk mendukung struktural dan mencukupi kebutuhan pergerakan sendi dan anggota badan. Fungsi tulang tidak beraturan melayani berbagai tujuan dalam tubuh seperti perlindungan jaringan saraf, seperti tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang, memberi beberapa titik jangkar untuk perlekatan otot rangka seperti pada sakrum, dan mempertahankan dukungan faring dan trakea dan lidah lampiran seperti tulang hyoid. Mereka terdiri dari jaringan cancellus yang tertutup dalam lapisan tipis tulang kompak. Tulang tidak beraturan juga dapat digunakan untuk menyatukan semua bagian tulang belakang. Kemudian yang terakhir ada os sesamoidea, tulang yang berada pada persendian. Contohnya adalah os patella. Peran fungsional utama os patella adalah ekstensi lutut. Patella meningkatkan daya ungkit yang dapat diberikan tendon paha depan pada tulang paha dengan meningkatkan sudut kerjanya. Os patella melekat pada tendon otot paha depan femoris yang berkontraksi untuk memperpanjang atau meluruskan lutut. Os patella distabilkan dengan masuknya secara horizontal dari vastus medialis dan dengan menonjolnya condylus femoralis lateral yang mencegah dislokasi lateral. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.